Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Jelupang dan yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta staf karyawan SD Negeri Jelupang, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut akan saya bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Jelupang. Acara yang keempat penyampaian materi budaya positif. Kemudian acara yang kelima lain-lain atau sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Wahyuni SPDSD. Kepada Ibu Sri Wahyuni SPDSD kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Jelupang kepada Bapak Mu Zainal Arifin SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Guru Penggerak Ibu Purwiranti SPD, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri Lumbang. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang lab SD Negeri Lumbang dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Purwiranti SPD. Diseminasi ini merupakan kegiatan dari guru penggerak, di mana guru penggerak merupakan program dari Kemendikbudristek, yang mana langkahnya diawali dari tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak itu artinya ketika mendapatkan sebuah mungkin informasi, mungkin inovasi, kabar, kita mempunyai respon. Setelah itu kita bergerak, action untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri dapat melaksanakan, dapat berinovasi di dalam pembelajaran untuk kemajuan di dunia pendidikan. Setelah itu ada yang namanya menggerakkan. Artinya guru penggerak itu nanti dapat menjadi penggerak, menggerakkan teman-teman di sekelilingnya sebagai motor, sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai pembimbing dari teman-teman untuk memajukan dunia pendidikan, khususnya kalau Bu Purwiranti di SD Negeri Lumbang, dan nantinya bisa menggerakkan teman-teman dalam satu gugus, bahkan di satu kecamatan. Semoga program ini dapat menjadikan sukses, dapat menjadikan kemajuan bagi ibu guru penggerak dan juga bagi sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi maju, berinovasi, disenangi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala SD Negeri Cilupang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi budaya positif oleh calon guru penggerak SD Negeri Cilupang, yaitu Ibu Purwiranti SPD. Kepada Ibu Purwiranti SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cilupang, Bapak Muhzainal Arifin SPD SD. Yang kami hormati Bapak, Ibu, guru serta karyawan
ruangan SD Negeri Jerumpang dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas dari program guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, marilah kita belajar bersama-sama untuk mewujudkan budaya positif di SD Negeri Jerumpang. Sebelum materi saya sampaikan, kita speaking dulu Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu maju ke depan. Kita akan speaking menangkap Eli. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu untuk maju ke depan menghadap kamera. Ya, tadi tangan kanan di atas, tangan kiri menunjuk-tunjuk. Nah, sudah mendengarkan kata-kata Eli, nanti kita akan menangkap tunjuk teman kita yang berada di samping kita. Di suatu desa terdapat dua anak kembar. Dia bernama Ella dan Eli. Hampir saja dilepaskan. Kita mulai lagi, tangannya di atas. Orang tua dari Ella dan Eli. Ya, sudah tertanam ya Bapak Ibu untuk Elina. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materinya. Nah, dalam filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia ini, kita memiliki yang namanya Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara yang kita anut filosofi dan pemikiran tersebut. Di antaranya adalah mendidik adalah menuntun. Nah, menuntun di sini bisa diartikan sebagai membimbing, begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, guru sebagai petani. Nah, murid ini diibaratkan seperti tanaman yang perlu dirawat, dijaga dan dipelihara Bapak Ibu agar tanaman tersebut tumbuh menjadi tanaman yang sesuai dengan harapan si petani tersebut. Untuk itu sebagai pendidik, guru juga perlu membuat murid kita itu mencapai keselamatan dan kebahagiaannya nanti. Selanjutnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, murid bukan selembar kertas kosong. Ini bertolak belakang dengan teori tabula rasa Bapak Ibu. Kalau teori tabula rasa itu anak seperti ya ibarat kertas kosong. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, murid kita itu bagaikan sketsa. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu menebalkan sketsa tersebut. Selanjutnya sistem AMO. Nah, sistem AMO ini digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam
tiga semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Kira-kira apa Bu Sri Wahyuni? Terima kasih. Soto Tulodo, Madya Mangarso, Tutpuri Handayani. Putri Loki Pendidikan. Terima kasih Ibu Wahyuni. Ya betul sekali. Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Madya Mangarso, di tengah memberikan motivasi. Tutpuri Handayani, yang berarti di belakang kita bisa memberikan dorongan untuk murid-murid kita. Selanjutnya terdapat konsep guru menghamba pada murid. Menghamba di sini bukan berarti kita itu menghamba kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Menghamba di sini adalah kita sebagai pendidik harus berpihak kepada peserta didik. Jadi untuk kegiatan pembelajaran kita harus selalu memperhatikan keberpihakan kepada peserta didik, karena peserta didik itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Contohnya kalau kodrat alam itu anak-anak itu sukanya bermain, Bapak Ibu. Jadi diharapkan dalam kegiatan pembelajaran itu diintegrasikan dengan permainan, begitu Bapak Ibu. Sedangkan untuk yang sesuai dengan kodrat zamannya, karena zaman sekarang itu teknologi sudah sangat canggih, jadi diharapkan kita itu juga harus selalu mengupdate pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Kira-kira yang terbersih dalam benak Bapak Ibu itu disiplin itu apa, Bapak Ibu? Disiplin berarti menaati aturan sesuai dengan porsinya masing-masing. Menaati peraturan. Iya, betul sekali Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, tolong untuk berpasangan, dan salah satu ada yang menulis dan satunya lagi nanti akan membuka kepala dari temannya. Nah, menulis tentang barang atau sesuatu yang Bapak Ibu anggap sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Jadi bisa berupa tulisan suami atau istri atau anak atau uang atau iya pacar. Ya, terus ya bisa. Terus nanti tugas yang tidak menulis nanti berusaha untuk membuka kepala temannya tadi. Nanti tulisan itu dilipat, terus digenggam. Nah, temannya tidak menulis nanti bisa membuka genggaman temannya, bisa dengan paksaan atau bisa dengan rayuan, mau diberi uangkah atau bagaimana caranya agar mau membuka genggaman dari temannya. Terus yang menggenggam itu bebas mau membuka atau menutup genggaman dari tulisan tersebut. Ya, bisa menulis sekarang. Iya. Iya.
bisa dengan Ibu Hanum, Bu Alis. Iya. Barang atau benda yang berharga dalam iya. Ya, apapun. Berwujud benda. Iya, bisa. Berwujud benda, bisa. Ya, manusia bisa. Bisa. Sudah, kalau sudah dilipat terus digenggam. Nah, sudah, Bapak Ibu. Nah, tolong Bu Anis dengan Bu Hanum. Sudah siap Bapak Ibu semua? Ya. Saya beri waktu 3 menit. Dimulai dari sekarang. Bu, tanya dulu ya. Nanti kalau kita bisa buka ada hadiahnya enggak? Oh iya. Kalau bisa buka ada hadiahnya. Bisa dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu? Dipaksa. 1, 2, 3. Bisa dipaksa, bisa dirayu. Bisa. Tidak berhasil itu. Masih. Dirayu pakai dirayu saya. Oh ya, boleh dirayu. Coba, mau merayu apa? Oh, itu pakai apa? Dirayu apa? Pakai yang berbeda. Sudah, boleh dirayu. Siapa yang berhasil membuka genggaman temannya? Oh iya, nah bisa di oh dirayu, terus dibukakan kepala tangannya. Oh dibukakan. Kalau Bu Hanum bagaimana? Tidak sih. Tidak berhasil. Kenapa merayu? Tidak bisa merayu. Mau saya berikan ekspres, mau saya berikan roti, lo tidak mau buka. Soalnya ini sesuatu yang berharga kok cuma dihargai estek sama permojino ya kurang koyo gitu. Tapi bagaimana Bapak? Tidak bisa. Setelah saya paksa tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya tidak berhasil. Bagaimana? Berhasil. Tidak berhasil, Bu. Terima kasih. Bu Anis. Bapak Ibu, nah ternyata ada miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang yang namanya teori kontrol, bahwa suatu ilusi guru itu bisa mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, bahwa semua itu adalah tergantung dari diri sendiri. Jadi suatu motivasi itu akan terbentuk dari diri sendiri. Dia mau melakukan atau tidak itu dari diri sendiri yang bisa mengontrol. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah
seperti misalnya budaya sopan santun gitu, iya. Kemudian saling menghormati toleransi begitu Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya betul sekali Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan sudah tercover pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Tadi sopan sudah masuk ke berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ada pada diri murid-murid kita. Materi selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, murid pastinya memiliki motivasi dalam melakukan sesuatu. Kita sendiri sebagai pendidik pun juga pastinya memiliki motivasi. Seperti kita itu berangkat setiap hari ke sekolah, itu motivasinya itu apa? Itu ada. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi selanjutnya tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan kelas itu yang biasanya membuat itu sekolahan. Murid-murid tidak dilibatkan di dalamnya dalam pembuatan peraturan sekolah. Sedangkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas di kelas 4. Jadi siswa diberikan keleluasaan untuk menyampaikan idenya agar kelas berjalan dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian dibentuk untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian anak-anak menempelkan di dalam kertas plano. Nah, guru membimbing untuk memilah-milah kesepakatan-kesepakatan yang disepakati bersama untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, contoh keyakinan kelas: saling menghormati, menjaga kebersihan, datang tepat waktu, selalu jujur, tertib dalam belajar. Jadi kata-kata yang digunakan ringkas saja supaya anak-anak itu mudah untuk memahami dan diingat. Nah, contoh yang lain, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, dan merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini yang hormat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti
dulu Bapak Ibu. Tirukan yang saya katakan, lakukan yang saya ucapkan. Mohon Bapak Ibu berdiri agar suasana kelas kita. Bapak Ibu silakan maju ke depan, menghadap ke kamera. Beri contoh dulu, Bu. Ya, nanti saya akan mengatakan contoh. Ya. Pegang hidung begitu, nanti Bapak Ibu pegang hidung. Ya, begitu ya. Tadi saya juga diminta pegang hidung gitu. Saya yang bilang nanti Bapak Ibu yang menirukan dan melakukan yang saya ucapkan. Nah, misalnya pegang kepala, gitu ya. Boleh dua, boleh satu. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Ya. Pegang hidung. Iya, terima kasih. Lagi. Pegang dagu. Iya, konsentrasi Bapak Ibu. Ya, pegang telinga. Iya, terima kasih. Silakan tepuk tangan buat kita semua. Iya. Bapak Ibu, kita lanjutkan yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan, dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ada penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang lain antara itu ada kasih sayang. Nah, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ada lagi kebebasan. Kebebasan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Selanjutnya, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis untuk bertahan hidup. Yang terakhir ada kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Itu kebutuhan dasar manusia, baik murid maupun kita. Itu pastinya sangat membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Ada kasus Bapak Ibu. Ibu Zulaika, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy namanya. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Saya sebagai gurunya Tommy memberi nasihat agar dia membawa bekal sendiri, agar tidak mengganggu bekal temannya. Kira-kira alasan Tommy melakukan hal tersebut?
kebutuhan kebutuhan dasar. Kira-kira Tommy itu melakukan memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Termasuk kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup menurut Bu Sri Wahyuni, Kalau menurut saya penguasaan. Jadi selain bertahan hidup karena mungkin dia belum sarapan, tapi dia berusaha menjadi seorang penguasa atas orang lain. Jadi ingin menjadi superior di atas teman-temannya. Gitu. Terima kasih atas jawaban dari Bu Sri Wahyuni dan Bu Hanung. Ya, betul sekali. Ya. Alasan Tommy yang pertama, mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, begitu Bapak Ibu. Sedangkan jika alasan yang kedua, mungkin karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jika karena temannya takut dengan dia, ya, seperti Bu Hanung, ya, dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, begitu. Untuk alasan yang keempat, mungkin karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Iya Ibu, iya Bapak Ibu. Nah, mungkin yang alasan yang kelima karena ia melakukan karena iseng saja. Ada itu namanya iseng. Karena ia senang melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, ya, karena diambil makanannya dan menurut dia itu ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Jadi kebutuhan yang dipenuhi adalah akan kesenangan, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ya. Bapak Ibu, kita sebagai guru ternyata memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada siswa tidak lengkap dalam memakai atribut saat upacara bendera. Jika guru menerapkan posisinya sebagai penghukum, nah, ini ada guru yang menyuruh muridnya untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, pernah Bapak Ibu menjumpai hal seperti itu? Kalau untuk di sekolah kita di SD Negeri Jombang belum ada seperti itu untuk penghukuman model seperti itu. Kalau saya ketika waktu saya sekolah dasar zaman dahulu, Bapak Ibu gurunya juga zaman dahulu, eranya sudah dahulu, saya pernah menemui teman saya berhormat kepada bendera.
Tidak 1 jam memang, tidak selama itu, tapi pernah melihat itu gitu. Terima kasih atas jawaban dari Bu Roron dan Ibu Hanung. Iya, betul sekali. Jadi ada yang tidak menerapkan sekolah, ada yang zaman dulu ya Bapak Ibu, jadi ada yang menerapkan. Nah, posisi guru sebagai penghukum ini membuat anak itu kira-kira menjadi bagaimana? Pastinya akan diingat terus sampai dia dewasa. Bisa saja anak tersebut akan dendam kepada gurunya, gitu Bapak Ibu. Jadi posisi penghukum ini adalah posisi yang mungkin harus kita hindari. Ada lagi yang membuat rasa bersalah. Jadi ibunya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, gitu kan. Jadi membuat anak tersebut akan menjadi rendah diri akhirnya. Jika guru sebagai teman, nah guru tersebut akan bilang seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Nah ini membuat nyaman murid ya Bapak Ibu, nanti suatu saat nanti bisa terulang lagi seperti itu. Ada yang guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, sudah berapa kali melakukan ini. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi guru sebagai pemantau ini biasanya dilihat dari frekuensi dia melakukan pelanggaran. Jadi tahu akan konsekuensinya, kalau sudah berapa kali konsekuensinya seperti ini, berapa kali lagi konsekuensinya seperti itu sudah disepakati begitu Bapak Ibu. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi ini untuk Bapak atau Ibu yang sebagai posisi manajer bisa menanyakan kepada muridnya jika melakukan pelanggaran. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dituntun anak seperti itu. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Nah, ada yang tidak mengerjakan PR. Sekarang kamu berlari mengelilingi lapangan. Kira-kira posisi kontrol apa itu? Ini berupa untuk anak yang tidak mengerjakan PR. Kalau disuruh berlari mengelilingi lapangan itu berarti bentuk hukuman, bukan hal yang positif bagi saya. Kalau saya sebagai seorang guru minta bertanya dulu kenapa anak tidak mengerjakan PR. Kemudian kalau memang anak itu sudah berulang kali, bisa diberi waktu untuk mengerjakan sendiri ataupun pemberitahuan kepada orang tua supaya anaknya di rumah juga diawasi belajarnya, seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari Ibu Sri Nuryanti. Ya, posisi kontrol tersebut adalah posisi penghukum. Ada yang bilang kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa Ibu? Ini apa Ibu ya? Kamu tidak pernah benar. Mungkin membuat rasa bersalah. Betul sekali, itu membuat rasa bersalah. Next. Ayolah, lakukan demi Bapak, Ibu ya. Begitu. Kira-kira apa Bapak? Kontrol sebagai teman. Betul sekali Bapak, kontrol sebagai teman.
itu termasuk manajer kalau tidak salah. Iya Ibu, ini termasuk manajer. Kalau yang pemantau gimana? Pemantau biasanya itu selalu memberikan frekuensi dari kesalahannya gitu, sudah beberapa kali begitu. Nah ini gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, Membuat tetap salah. membuat rasa bersalah. Iya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan murid. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Materi yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi itu adalah pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru atau orang tua untuk mencari solusi dari permasalahan murid atau putranya, gitu Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah atau tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dari ke tahapan ketiga itu tidak harus urut, jadi bisa bolak-balik begitu Bapak Ibu untuk langkah-langkahnya. Naik. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Menstabilkan identitas ini biasanya Bapak atau guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Bisa menggunakan ucapan-ucapan seperti itu Bapak Ibu. Tahapan selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Nah, ini Bapak atau Ibu guru bisa menggunakan ucapan seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dicari tahu kenapa melakukan hal seperti itu. Bisa juga kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Nah, yang lain, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri sendiri. Nah, bisa ditanyakan apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu. Jadi bisa menanyakan ulang tentang keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama.
Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi saat ada salah satu siswa yang sering membuat ulah begitu Bapak Ibu. Ya, saya kemudian ikut mempraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi tersebut, dan alhamdulillah dari sekarang belum ada lagi laporan tentang kejadian yang sama begitu Bapak Ibu. Nah, kita kembali jadi seorang guru yang baik. Ya, kita semua Bapak Ibu, kita akan berusaha untuk memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, terus keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, dan itu diharapkan bisa kita terapkan di sekolah kita agar sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan untuk siswa-siswi kita. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat untuk kegiatan ini. Waktu saya berikan kepada pembaca. Terima kasih kepada Ibu Purwiranti SPD yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai budaya positif. Semoga apa yang disampaikan beliau tadi menambah pengetahuan bagi kita, menambah pemahaman bagi kita mengenai budaya positif, dan juga semoga kita semua bisa segera menerapkan di sekolah kita pada anak-anak didik. Ya. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu guru. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Oh ya, Bu Roro, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya tentang budaya positif untuk pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Kenapa dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif? Tidak langsung menjurus, contohnya seperti menggunakan kata jangan membuang sampah di kelas atau jangan membuat gaduh ketika pembelajaran dimulai. Begitu. Terima kasih Bu. Monggo. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Roro. Dalam pembuatan keyakinan kelas, kenapa perlu dalam kalimat yang positif begitu, Ibu? Jadi jika kita menggunakan kalimat negatif, tidak membuang sampah, itu, nah misalnya saja begini, ada kata-kata jangan pikirkan gajah. Dalam benak kita pasti kita akan memikirkan gajah tersebut. Padahal tadi tidak tulis jangan pikirkan gajah. Nah, jika kita terangkan dalam tidak, jangan membuang sampah. Nah, dalam pikiran anak tersebut akan membuang sampah yang dalam ingatannya. Jadi kita membuat jagalah kebersihan. Jadi yang diingat anak-anak itu hal-hal yang positif begitu Ibu. Jagalah kebersihan, yang diingat anak akan bersih begitu. Bisa diterima Ibu? Ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang perlu ditanyakan? Oh ya, Baik, terima kasih Ibu Purwiranti. Nah, saya tidak ingin menanyakan apa-apa, maksudnya saya hanya ingin kita berdiskusi. Menurut pendapatnya Ibu Pur, apakah kita kembali ke ini ya, sifat-sifat tadi seperti 5 posisi kontrol ya, seperti hukuman dan sebagainya.
bukan kebutuhan hidup manusia, ya kebutuhan hidup manusia. Tadi kan ketika si Tommy melakukan pemalakan makanan gitu sama temannya, itu kan ada 5 kebutuhan dasar yang sudah Ibu kriteriakan. Nah, apakah setiap perilaku seseorang itu harus kita identifikasi menjadi 5 hal tersebut? Atau mungkin dia hanya membutuhkan satu saja, kasih sayang saja, atau dia hanya membutuhkan penguasaan terhadap orang lain gitu. Jadi menurut pendapat Ibu Pur ini, itu kita identifikasinya bagaimana? Gitu aja. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Hanum. Jadi menurut saya, jika kebutuhan anak itu beragam, jadi jika ada suatu permasalahan, kita identifikasi dulu permasalahan yang sebetulnya yang dibutuhkan oleh anak itu sebenarnya yang mana. Jadi tidak harus kelima-limanya begitu Ibu. Jadi kita identifikasi dulu, terus akan kita carikan solusi begitu, membantu anak mencarikan solusi dari permasalahan anak tersebut. Begitu Ibu, bagaimana? Ya, jadi kan tidak harus semuanya, tapi kita identifikasi apa yang paling dibutuhkan, baru kita gunakan juga restitusi tadi. Ya, betul sekali Ibu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih adakah yang perlu ditanyakan? Boten nggih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara telah berlangsung dengan baik dan lancar. Marilah kita syukuri bersama dengan membaca hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.